Saudara sadar enggak? Ini orangnya siapa? Kamu dah. Kalau punya masalah, kalau punya kepengen, kalau punya sakit, punya masalah keuangan, kesusahan, minta pertolongan siapa? Kelihatannya minta Tuhan. Tapi pikirannya, sopo sing iso nulung aku? Pas hamba Tuhan datang, wah itu. Nah, menceng enggak? Nah, kalau saudara sudah menceng pikirannya itu, Tuhanmu berapa? 1 atau 2? Tuhan dan manusia. Kira-kira didengar enggak doamu? Tuhan berkata apa? Orang yang mendua hati enggak dapat apa-apa. Lah pantesan enggak pernah dapat apa-apa. Rasain lu. Maka dari itu saudara baca Alkitab, belajar. Renungkan terus. Sebab Alkitab ini cuma segini, tapi direnungkan itu puluhan tahun seperti saya ini dari umur 12 sampai 57 ini 45 tahun ini tidak pernah selesai. Bolak-balik kok anyar terus sih Tuhan. Tuhan bilang apa? Tidak pernah tidak baru. Dunia ini tidak ada yang baru. Yang lama timbul lagi, tapi firman Tuhan selalu baru. Mode perempuan ini ada yang baru enggak? Tidak ada kan? Nah, orang tua, orang bapak ini tanyain yang sudah berumur 50 ke atas. Selalu kan bilang gini, muter terus tangannya dia. Karena apa? Waktu dia kecil, orang laki saja, dasi. Orang waktu kita kecil, dasinya wah lebar-lebar, samblak-samblak. Lama-lama mengkerut. Cili, sampai jadi tali. Sekarang mulai mekar lagi dari tali, dari lebar lagi loh. Yureknya orang perempuan. Panjang, mengkeret. Mini, ngepol, maksi lagi. Loh, betul enggak? Lebar, ciut, sampai jalannya angel ya dah. Tapi nanti lebar lagi, loh, betul enggak? Loh, potongan coba, potongan rambut. Apa saja diputar bolak-balik. Mobil. Lancip-lancip, persegi-persegi, sekarang bunder-bunder lagi. Dulu bunder-bunder, zaman tahun 50-an, mobil itu bunder-bunder. Loh, karena zaman saya itu senengnya apa? Bunder-bunder. Loh, sekarang bunder meneh. Untungnya kita ini kalau ikut Tuhan, bolak-balik sudah punya segala. Tapi firman Tuhan tidak pernah basi. Selalu baru, Alkitab berkata baru. Sehingga saudara dan saya mempunyai iman harus selalu baru. Jangan iman kuno. Maka kalau engkau tidak belajar, kamu tidak akan nikmati. Nah, lalu Tuhan Yesus tanya sama orang ini, mau kamu sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang ngangkat aku. Sementara aku sudah berusaha, orang lain sudah mendahului. Lalu Tuhan ngomongnya apa? Dia cuma ngomong apa? Kata Yesus kepadanya, bangun. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Yesus tidak banyak kompromi, Yesus tidak mau nyela, Yesus tidak mau ngomongin, nasihati. Orang itu terlalu banyak ngomong. Nggak bakal bisa nurut. Sebab otaknya ini, pikirannya sudah ketutupan konsepnya sendiri. Sudah punya keinginan sendiri. Itu perlu dicuci. Yesus hanya berkata, mau semudah? Mau? Oke, bangun. Kira-kira kalau Yesus bilang, bangun. Angkat tilammu. Jalan. Pulang. Nah, orang ini punya kesempatan mikir enggak?
Kalau kira-kira kalau orang ini dikasih kesempatan mikir, jadi enggak? Enggak jadi, saudara. Nah, mengapa orang ini enggak dikasih kesempatan mikir? Sebab Tuhan tahu orang ini sudah punya konsep sendiri. Maka dari itu Tuhan langsung berkata, bangun. Nah, kalau orang ini dikatakan bangun, kenapa orang ini kok segera bisa bangun? Karena ada kuasa Allah. Loh. Tanpa ada kuasa Allah yang meliputi kita, tanpa itu engkau tidak akan dapat melakukan perintah Tuhan dengan segera. Sebab di dalam Galatia 5 ditulis, di situ ditulis apa? Coba baca. Mulai ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Loh. Jadi kalau orang itu diberi kesempatan, mau kamu sembuh, lalu ngobrol-ngobrol, ya sudah, pikirkan sekarang, coba jalan-jalan, coba jalan. Kira-kira jalan enggak? Enggak jalan. Karena pikir, aku kok suruh jalan? Nah, kalau aku sudah tahu, aku ini lumpuh. Kok kamu suruh jalan? Kan enggak logis. Loh, saudara tahu. Tapi Yesus langsung dia berkata, bangun. Nah, tetapi untuk mempunyai kemampuan tidak berpikir itu hanya bisa kalau saudara dan saya berjalan di dalam pimpinan roh. Nah, bagaimana kita dapat berjalan di dalam pimpinan roh? Kalau engkau dikuasai oleh Roh Al-Kudus. Maka dari itu, urutan ini saudara harus perhatikan. Firman, hadirat Allah. Sehingga kalau engkau hidup di dalam hadirat Allah, suasananya suasana Tuhan. Pikiranmu tidak melayang sana, melayang sini. Karena kamu sedang kesengsem contohnya. Kalau kamu sedang kesengsem sama seseorang, lihat mode show mamanya. Apa pikiranmu melayang-layang masak? Nah kan pikirannya tertuju pada itu dah. Nah, saudara tahu. Itu maksudnya. Kau dengar firman Allah, kemudian hadirat Allah hadir, kamu dikuasai. Suasananya mencekam. Setelah itu, urapan turun. Nah, urapan turun ini kuasa Allah akan bekerja. Tapi kuasa Allah ini hanya berjalan apabila orang bersangkutan mau dikuasai. Sebab Alkitab berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lah, kalau Allah turut bekerja, jadi sebetulnya yang mulai siapa? Kalau Allah turut bekerja, jadi sebetulnya itu sebelumnya itu adanya yang mulai. Ada siapa? Saya gitu. Jadi saudara itu selalu kalau baca Alkitab itu mesti antara Allah dan saya gitu loh. Jangan kita kan manusia. Itu rombongan, itu iman rombongan. Saudara harus berkata ini antara Allah dan saya. Nah, kalau Allah turut bekerja, berarti kita yang harus mulai. Allah mengurapi dan kuasanya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ini iman yang mengalami pembaharuan. Nah, kalau iman yang mengalami pembaharuan orang yang sakit sudah
demikian parah 38 tahun sekalipun, Allah sanggup membangkitkan. Dan semuanya dapat terjadi. Tapi kenapa Tuhan kok cuma ngajari satu orang? Kok tidak semua orang di Serambi itu diajari gitu? Kenapa? Hah? Sebab Tuhan ini mau memberi contoh kepada saudara dan saya. Dan perhatikan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Jadi saudara dan saya harus berinisiatif. Ngerti? Saudara dan saya harus berjuang. Saudara dan saya harus berusaha. Sebab kita tahu Allah turut bekerja. Tapi syaratnya apa? Bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kalau engkau tidak merindukan dia, orang yang mengasihi seseorang itu rindu ketemu enggak? Rindu baca suratnya enggak? Lah kamu ini rindu baca Alkitab enggak? Apa tambah bosan? Ayo. Nah, terus kamu ditanya, kamu rindu? Rindu Pak. Yang mana? Yang enak. Tak pilihin. Nah, yang enggak enak, enggak tak pilihin. Nah, kalau kekasihmu nulis surat dari luar kota, yang enak yang apa? Yang bakal dia datang bawa hadiah, bawa berkat, itu yang enak toh. Yang enggak enak apa? Aku bikin ke ini, aku siap ke ini, aku cari ke ini, itu enak enggak? Enggak enak toh? Nah, sekarang kamu bilang, aku baca sing enak tok. Lalu dia datang, lalu tanya, mana pesananku? Terus yang mana? Loh, aku kan nulis surat. Loh, sing tak baca, sing kowe bawa apa? Kamu janjinya apa? Loh, pesananku udah baca. Loh, itu wong angel loh nyari daripada tak baca nanti aku rasa ngenepi, ora usah dibaca wae lah. Loh, kira-kira kekasihmu bilang apa? Enak tok. Wes, ora usah ngurusan mbek kowe. Kabur tinggal. Rasain lu. Maka dari itu saudara tahu. Hidup kekristenan, kita ini harus tahu bagian kita. Kita harus tahu bagiannya siapa? Allah. Nah, maka dari itu iman kita ini harus dibaharui. Jangan sampai kita kembali lagi. Ini Alkitab sudah dibuat ribuan tahun. Tapi ternyata orang Kristen punya iman. Imannya iman orang lumpuh ini. Ada kebangunan rohani. Bodoh. Kesembuhan. Saya sembuh kok sitik Pak. Lah aku kira waras-waras. Loh, lah imanmu apa? Loh, orang hamba Tuhan itu kan diurapi. Ya persis toh. Kolame malaikatnya teko. Aku pengen nyemplung keri. Dia berdoa, firman Allah menyentuh hatinya. Dia datang, hadirat doa, hadirat Allah masuk. Setelah hadirat Allah masuk, setiap perkataan Allah lakukan. Jadi, karena urapan Allah yang melakukan, bukan kamu dan saya. Sebetulnya gampang enggak? Loh, urut-urutannya ini gampang enggak? Tapi loh, aku ini ngajari itu bukan teori loh. Ini bukan teori. Sing tak ajar kayak ini praktek. Loh, contoh nih ya sana. Ibu ini tuh baru berapa? Coba tanya. Ini itu baru kenal saya itu waktu pertama kali bertobat. Dia bilang, Pak Yusa, kalau saya gitu bisa. Jalankan alami. Ibu ini waktu dia ngomong. Aku tahu, wah ini orang ini tidak sabaran ini. Pasti regetek. Orang kayak gini itu cepat. Kenapa? Tanpa pikir melaku, ayolah ketendang ya wis. Nah, tapi saudara yang kelihatannya kalem, pelan-pelan, kebanyakan dikutak-kutik, enggak jalan. Tetap dok ini tempat. Sing ini regetek, ketendang-tendang tapi tekan. Loh, sing saudara meneng denger firman. Loh, suka denger? Suka. Berapa tahun Pak Yusa sudah kesini? Wah, dari 84.
Tapi kok ya tidak berubah-berubah tuh Pak. Loh, lah kamu dengar terus. Ya dengar terus. Tapi ora mlaku-mlaku lah itu. Nah, lumpuh terus kayak 38 tahun nanti gepeng. Loh, tapi yang ngalami saudara langsung ketinggalan gue. Saya seneng asal ketemu ke sini Surabaya. Punya baru lagi, wah baru terus. Amin. Nah, itu kenapa? Ada orang yang modelnya nekat. Loh, wong saya ini bondone nekat. Dan ini harus dipraktekkan terus. Dan saudara tahu, kalau engkau sudah mengenal Yesus, engkau tidak pernah takut dan khawatir. Karena apa? Apa saja asal kamu hidup di dalam Roh Kudus akan berbicara. Tapi banyak orang gini, kok Tuhan nggak ngomong-ngomong sih Pak? Loh, nggak ngomong, enggak. Loh, karepmu ngomong itu piye? Yo ngomong ini loh Pak. Loh lah kowe ngatur Tuhan ora kowe sing nurut Tuhan, aku bilang itu. Loh, bagaimana? Loh, kamu ya bilang Tuhan, apa yang aku lakukan? Nah, kalau Tuhan berbicara kamu sejahtera, jalan. Ngomongnya apa? Ya macam-macam. Yo ngimpi yo isa, ngomong dok jero ati yo isa. Lihat jalan, sembayang ngomong dhewek ya isa. Kowe pikiranmu mbok dungokno kuping nyetel kuping. Lah kupingmu budek. Tuhan yang ngomong ya tak bakal ngerti wong kowe bilang gini. Coba kalau saudara ketemu saya, saudara minta tolong saya. Terus sampai di rumah saya sedang sakit tenggorokan. Kan saya malas ngomong toh. Saya ngambil kertas, saya nulis. Saudara bilang, ngomong toh Pak. Kira-kira kue tak usir mana? Hah? Loh, kamu perlu aku? Sak sukaku toh. Yang penting kan kamu tak kasih jawaban toh. Lah kok nentukno? Ngomong toh Pak. Aku bilang gini toh. Gak nurut. Pulang. Tak usir ya dah. Loh, sebabnya apa saudara? Sebab saudara ngatur wong kowe sing butuh mbek Tuhan kok ngatur. Coba seandainya kamu pergi pada polisi saja, pergi polisi saja. Lalu kamu bilang nih, Pak, aku minta rebues. Ada aturan nih. Enggak, sekarang langsung. Nanti kamu bakal malah dianggap orang edan cekel templek nong. Sebab semua itu ada aturan nih, betul enggak? Apalagi kamu sama Yesus. Coba saudara, ini hidup kekristenan saudara, kamu tahu. Sebetulnya kekristenan itu gampang. Yang bikin susah itu siapa? Ini loh. Terlalu banyak pertimbangan. Kalau gini, jadi gini. Kalau gini, loh yang nentukno kamu apa Tuhan? Ini. Lah kamu belum sembahyang, tapi masih nentukno. Wah, mestine aku ini sakit. Tuhan, mestine kepengin kaya ndone Alkitab no. Yesus datang. Bangun, angkat tilemu. Lah yang ngono mestine ya Tuhan. Aku ora teko-teko. Lah ya tidak bakal datang. Wong saudara batasi Tuhan. Loh. Jangan membatasi kuasa Allah. Kalau engkau dengar kesaksian, jangan lalu terus matok. Itu jadi prinsip. Jangan. Makanya seperti saya tadi katakan, ada orang sesek, ojo langsung terus nanas. Mbok pakani nanas malah mati ya. Loh kok mati Pak? Loh lah, saya ngakon Tuhan. Loh, dengar kesaksian tak coba. Loh, imanmu iman kesaksian. Salah. Imanmu harus pada Yesus. Harap kepada Dia yang akan melakukan. Ini hidup kekristenan. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Jangan bergantung kepada siapa saja. Hamba Tuhan sekalipun, kalau Tuhan tidak mau pakai, tidak bisa. Tapi saudara, anak kecil sekalipun, Tuhan bisa pakai. Karena apa? Karena yang penting itu hak dia mau melakukan melalui siapa. Sebab kerap kali Tuhan itu mau ngajar saudara dan saya. Bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Loh.
Makanya itu saya selalu ajar. Kenapa? Sendiri dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Baca Alkitab sembahyang, baca Alkitab sembahyang tiap pagi. Supaya kamu merasakan hadirat Allah. Sebab tingkatan ini saudara tidak mungkin kalau saudara tidak mengasihi Yesus lebih dahulu. Yesus engkau kasihi, engkau sayangi dia, engkau rindukan dia. Maka firman-Nya engkau baca, engkau rindu, dia pasti hadir. Kalau dia hadir, dia bersabda, di urapannya turun. Kamu akan mengalami mujizat Allah demi mujizat Allah. Ini kuasa Allah. Ini jalannya Allah. Maka dari itu saudara sebetulnya gampang. Maka siang ini yang penting apa? Tobat. Kalau kamu hari ini masih punya pikiran, punya iman seperti orang yang sakit 38 tahun, cepat-cepat tobat. Minta ampun, Tuhan aku masih ngarep orang, aku masih minta pertolongan orang, masih miring-miring. Cepat bertobat, kamu akan menikmati kemuliaan Allah. Dan masalahmu yang besar seperti apa? Di hadapan Yesus itu kecil. Gampang. Asalkan kamu yang mulai. Nanti Allah turut kerja mendatangkan kemuliaan bagi dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Dan mereka sudah mendapatkan gambaran dan pengertian tentang hal iman yang dibaharui ini. Supaya anak-anak-Mu saat ini Tuhan mulai mempraktekkan harapannya kepadamu dan bukan kepada manusia termasuk dirinya sendiri. Dan jangan terlalu banyak pertimbangan. Hamba-Mu mohon Tuhan, langkah-langkah ini Engkau berikan pengalaman kepada dia. Mendengar firman, hadirat Allah, kemudian urapan Allah masuk dan menjadi bagiannya. Sehingga kemuliaan Allah menjadi nyata. Dan mujizat demi mujizat terjadi. Dan tidak usah menderita demikian lama. Dan dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang ajaib dan Allah yang tidak pernah berubah. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami bangga, kami mengucap syukur karena punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan akan pelajaran dan pengajaran-Mu ini. Dan biarlah Engkau sendiri kembangkan dengan anak-anak-Mu. Sehingga mereka mempunyai iman yang baru.